Halo Kak Bintang, Kak Cecep. Ya, monggo Bu Ira. Ya Bu, halo Bu. Karena Bu Ira perempuan sendiri, jadi Bu Ira yang himpun. Ya, Ya, benar Pak. berarti menganalisis 4 soal itu Bu ya. Iya, baik. Kita akan sama-sama menganalisis 4 soal itu yang dimana ada kasus ya. Ada kasus yang pertama itu tadi ada guru matematika kelas 8. Nah, Ibu Santi ya tadi yang sakit sehingga digantikan oleh Ibu Eni. Nah, dalam kasus itu langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Apa Pak kira Pak? Restitusi itu kan bertanggung jawab ya. Iya, Restitusi itu memperkuat nilai tanggung jawab. Ya, walaupun tadi Bu Santinya nggak berangkat, tapi dia tetap mencarikan itu ya guru ganti, yaitu Bu Eni ya. iya. Memperkuat nilai tanggung jawab berarti kalau di situ kan Bu Santi tetap bertanggung jawab atas tugasnya. Mau di langsung buka anu ya sebenarnya. Buka Canva ya. Iya Pak. Bu Ira katanya lagi siapa yang pindah? Pak Bintang Bu, ini terpental Bu, mungkin ini tergandala sinyal. Tapi udah Ya, hadir lagi Jadi Bu. ini ya, muncul lagi. Ya semua Bu. kasus dianalisis berdasarkan materi budaya positif ya. Tadi kita Baik bicarakan Bu. di refleksi pembelajaran yang ada 5 posisi kontrol dan seterusnya tadi ya yang sampai. Berarti ini yang menganalisis 4 kasus itu Bu ya. Bu Titin. Mikronya tertutup kayaknya Bu. Mute. Berarti ditulis dulu aja Bu Iran. Baik Pak. Ditulis di kertas dulu aja lah, jangan dituangkan di, kalau mau langsung dituangkan ya nggak apa-apa sih. Cepat buka. Terus buka desain ini. Ya Ya. silakan. Sinyalnya. Berarti kasus 1 Bu Ira, Bu Santi, nilai restitusi tadi apa ya? Ini Pak, langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Oh iya ada Mungkin soalnya. iya, langkahnya yaitu mengidentifikasi masalah ya Pak. Kira-kira setiap kelompok menganalisis semua kasus 1, 2, 3, dan 4 ya terkait dengan materi budaya positif. Jadi kasusnya semua ya, setiap kelompok semua. Itu jadi setiap Baik Bu. kelompok semua kasus tadi Bu, dari kasus 1 sampai 2 tadi suruh menganalisis tadi. Sampai 4. Wah, Sampai 4. Ayo mulai kerja keras ini. Dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Langkah restitusi.
Bu Ira. Berarti kalau nanti buat PPT-nya untuk presentasi hanya perwakilan kasus satu aja apa semua kasus semua Pak Cecep? Semua kasus 4 kayaknya. kasus, Pak. 4 kasus. Ya. Oh, semua kasus. Berarti, langkahnya berarti tadi ada langkah menstabilkan identitas nggak Bu tadi? Mungkin yang pertama kayak mengidentifikasi masalah ya, Pak. Nah, waktu manggil waktu Bu Santinya udah berangkat, manggil Vivi sama anu itu kan apa nggak menstabilkan dulu tuh? Bukan ya? Boleh, Pak, boleh. Baru yang terakhir menanyakan keyakinan ya. Ini Pak, mungkin langkah awalnya itu tadi Bu Santi itu memanggil Vivi dan Natali, menanyakan kenapa dia tidak menanyakan tentang laporan bahwasanya dia tidak menghormati Ibu Eni. Itu kan sama artinya kayak mengidentifikasi masalah Pak dengan menanya. Berarti menstabilkan identitas atau menanyakan keyakinan. Menanyakan Ada keyakinan ya. Ada 3 ya. Kayaknya menanyakan keyakinan. Yang menanyakan Boleh, Pak. itu yang ini ya. Iya, suruh minta maaf tadi toh. Iya. Nah, berarti menanyakan keyakinan dulu berarti. Iya. Langkahnya tak copy dulu ya dari LMS. Baru nanti kita jawab. Ini ngapa kok mogok ini? Desain dulu lah, desainnya nanti diperbaiki. Sinyalnya. Laptopnya udah tua ini. Bawaan laptopnya sama yang ini. Iya. Ya, ini. Pemimpin puji. Halo, Bu Ira. Masih ini. Bu Ira masih mute. Iya, terkendala sinyal ya. Oh iya kayaknya. Nah, saya juga iya nih. Oh. Apa coba saya yang bukakan, Pak? Ya boleh.
apa namanya, kalau menurut saya Pak Cecep dalam kasus di atas itu langkah-langkah restitusi apa saja itu mungkin kayak ada 3 kayaknya. Yang pertama ada 3 Pak. Apa Pak Yoga? Biar ini untuk sementara ditulis saja dulu. Iya itu saja dulu ya, kayak yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi tindakan yang salah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Kalau ya itu kalau nggak salah sih, nanti coba di rembuk lagi nggak apa-apa. Bahkan Ya. yang pertama tadi kan apa Bu Santi menanyakan, itu berarti menanyakan keyakinan ya kayaknya. Yang Yakin pertama yang kamu, jelas yakin itu kamu mau minta maaf, itu kan tadi. Yakin mau minta maaf sama Bu Eni, yang itu. Ya kalau Ya. apa validasi tindakan itu ya? ya tadi itu apa namanya, yang pertama itu tadi menstabilkan identitas apa ya, kayak coba tadi pertanyaannya Benar Pak, kayak menstabilkan identitas. Terus kemudian dengan cara Vivi dan Natalie sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Nah, itu ya itu menstabilkan identitas itu. Itu berarti berarti masuk ke masuk ke non-stabilikan. validasi tindakan yang salah Bu, validasi Iya, tindakan yang salah. masuknya ke ini Pak, menstabilkan identitas Pak. Itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua yaitu memvalidasi tindakan. Ya, Ya, Karena validasi tindakan yang salah. ia menginformasikan tentang laporan Bu Eni terhadap perbuatan Ya. Vivi dan Natalie. Nah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan kalau nggak salah Iya, gitu. iya, artinya menanyakan keyakinan karena apa menghubungkan perilaku Vivi dan Natalie dengan keyakinan kelas. Ya berarti 3 itu disalin ditulis dulu nggak apa-apa Bu. Ya Pak, ini saya sambil bantu nulis. Matur suwun. ini langsung ke jawabannya Bu ya. Iya Pak. Jawab. Ada detak bom. Bom. Ini enak dulu. Langkah-langkah restitusi. Oke. Tapi tadi apa Bu Ira? Ya Pak, Yang pertama tadi apa? Validasi dulu ya. menstabilkan identitas. Ini langsung ditulis nama ya permasalahannya tadi ya. Iya, permasalahannya yaitu Vivi dan Natalie
masih nomor 1 Pak Cecep. Ya, Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ya, sekarang yang nomor 2 yaitu memvalidasi tindakan. Ya, itu yaitu mengkonfirmasi tentang laporan Bu Eni terhadap perbuatan Laporan Bu Eni terhadap perbuatan Vivi dan Natali. Ya yang Pak, kedua. nomor 3 yaitu menanyakan keyakinan. Yaitu menghubungkan perilaku Vivi dan Natali dengan keyakinan kelas. Menghubungkan. Iya Pak. Menghubungkan perilaku ya. Menghubungkan perilaku Pak. Menghubungkan perilaku. Dan mengusulkan. Menghubungkan perilaku Vivi. Menghubungkan perilaku Vivi dengan keyakinan kelas. Ya. Terus apalagi ya pertanyaan yang kedua? Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah sudah sesuai? Gimana Pak? Kira-kira sesuai belum? Ini kan pertanyaan yang nomor 1. Langkah-langkah. Yang kedua, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali? Yang diusulkan Vivi Natali apa restitusinya? Iya. Tadi kan mau minta maaf. Nah itu tema, kalau menurut saya sih tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas. boleh Pak, ditulis saja. Ya, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Nanti tulis dulu Bu, nggak apa-apa.
pelanggarannya tidak menghormati, terus anunya hanya keyakinan kelas tadi. Ya, Gimana? Jadi jadi intinya itu restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali itu apakah sudah sesuai dengan pelanggaran yang diperbuat ya Pak? Sepertinya kurang sesuai ya Pak? Kurang sesuai. Iya, Ya kan cuma minta maaf udah kayaknya tadi. yang pertama kan tadi dia kayak mengelak gitu kan Pak? Nah iya. Mm-mm. misal kalau ini apa namanya? Tadi kan saya tema yang mereka pilih adalah kan penerapan keyakinan kelas ya, terutama kan tentang saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Ya, Usulan kedua adalah kan mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan ya, mereka tersebut. Ya, mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah. Nah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketidakan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Mungkin apa mungkin lainnya. Itu sih, Bu. Nah, mungkin daripada harus mengirimkan email, itu kan lebih baik kan tindakan Vivi dan Natali itu kan meminta maaf secara langsung gitu kan Pak. Jadi gini, restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali itu kurang sesuai. Tetapi usaha yang dilakukan Vivi dan Natali itu apa ya, patut diapresiasi karena sudah ada niatan untuk minta maaf walaupun dengan email itu tadi toh Pak. Nah, iya, itu kan usulan kedua orang tadi itu kan mengirim Iya, email kepada Ibu Eni tentang iya, gagasan mereka. Nah, iya, terus mereka memberitahu Ibu Eni bahwa iya. mereka telah memberitahu kepala sekolah, Mm-mm. Pak Hasan, bila lain waktu ada ketidakan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai pengganti. Nah, akan lebih baik jika restitusi yang diusulkan berupa perminta maafan secara langsung. Berarti tulis saja kalau menurut saya sih aja tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas gitu aja sih Bu. Terus baru dilanjut ke apa terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya apa kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah kopi itu. Asing. Menurut kelompok kami, restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali Ya, berhasil dengan pelanggaran yang telah dibuat. ya lanjut Pak. Akan tetapi jika restitusi yang diusulkan berupa permintaan maafan secara langsung kepada Ibu Eni apa ya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Mungkin bisa ditambahin dari Pak Yoga itu tadi, kayak membuat apa tadi, keyakinan kelas. Bagaimana Pak Yoga? Yang gimana Bu? Mungkin bisa ditambahi usulan dari sampean. Ini kan tadi kan berupa tindakan meminta maaf secara langsung kepada Bu Eni dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Mungkin bisa ditambahi dengan usulan sampean dengan membuat apa tadi, keyakinan kelas saling Iya. menghormati. Usulan tadi itu tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas.
terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Itu aja sih, Bu. Ya, itu Terus boleh ditambahkan Pak Cecep. Keyakinan kelas. Dan pembuatan keyakinan kelas. Terutama Itu Pak Yoga. pripun Pak Amit? Aku gua HP Pak Cecep ora ketok blas aku arep ndelok tulisane ning enggak kelihatan Pak Cecep. Makanya tak deketin begini enggak. Nggih. Iya Pak Cecep. Udah cocok, mungkin nanti bisa ditambah-tambahin lagi. Kita sama-sama koreksi. Karena waktu kita ini tinggal cuman ini aja, besok udah presentasi lagi. Apa besok presentasi tuh Pak? Iya. Iya, kita presentasi Pak. Besok kita kena sore lagi. Nah ya biasanya 3 hari jam 3 paling bukan enggak jam setengah 4. Iya, kita kena jadwalnya setengah 1 dananya. Harinya malam. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya Pak. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Posisinya Bu Eni tadi posisi gurunya itu dia apa sebagai teman, apa sebagai manajer. Kalau dari saya itu mungkin dia posisinya kayak teman ya Pak. Karena tadi dia kayak membujuk dengan suara memelas gitu kan. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan gitu kan. Itu kan kayak butuh belajar dari murid gitu. Kalau menurut Bu Ira gimana tentang pertanyaan yang nomor 3 tadi dalam kasus di atas posisi tadi? Kalau dari saya ya itu Pak, dalam menangani kasus itu tadi Bu Eni itu berada pada posisi teman. Karena dia tadi kan memberikan nada suaranya itu kan kayak membujuk gitu loh Pak, kayak butuh memelas, butuh kasihan dari murid gitu loh. Karena kan tadi kan si Vivi dan Natali itu kan tidak memperhatikan, sehingga tadi Bu Eni itu kan bilang kayak gini, ayolah anak-anak tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah gitu kan. Oke. Kalau kalian tidak mengerjakan. Iya Bu, benar Bu. Kalau saya sih, menurut saya nanti mungkin bisa ditambahkan Pak Cecep atau mungkin Pak Cecep punya tanggapan yang lain.
Kalau pertanyaan yang ketiga tadi menurut saya sih pembuat, ya sama sih, pembuat rasa bersalah. Jika siswa tidak menurut akan mengakibatkan murid merasa bersalah karena Ibu Eni akan dimarah kepala sekolah. Ya sebenarnya Ya, nggak jauh beda sih. iya. Nggak jauh beda sih. Mungkin Pak Ya, Cecep. Nah, kalau saya dari awal pembuat merasa bersalah. iya. Iya, Iya. gitu. Jadi posisinya Bu Eni itu tuh dia tuh sebagai guru itu kayak ini ya Pak, teman kepada muridnya itu. Sehingga itu tadi kan si Itu Vivi kalau sama Natali itu malah kayak gimana, tertawa gitu loh Pak. "Ah Ibu santai aja Bu," gitu kan. Jadi gurunya itu seakan-akan kayak temannya sendiri gitu loh Pak. Ya bisa sih Bu. ini Tapi kalau nulis di PPT-nya gimana Bu? Apakah ya seperti kayak teman sendiri atau kayak pembuat rasa bersalah misal jika siswa apa mungkin dengan kata-kata yang lain atau mungkin boleh pakai apa gitu. Tadi kan oh, tapi kalau posisi kalau posisi itu kan ada 5 toh Pak. Satu Nah, itu iya. menghukum, apa Heeh. itu yang kedua itu membuat siswa merasa bersalah, Nah, kalau terus aku sih cocoknya di nomor 2. ya udah ditulis aja Pak nomor 2. Karena Yang pembuat 3 rasa bersalah toh. ya 3 itu kan teman, yang keempat itu guru sebagai pemantau, yang kelima itu guru sebagai manajer. Kita sampai jam berapa Bu Irayo? Jam 10 kurang seperempat Pak. nggak salah 11. 21.45. Oh, berarti Mbak nih. Berarti pembuat rasa bersalah Bu Ira ya ditulis begitu Pak ya Bu Ira ya. Ya. Merasanya kurang Pak Cecep. Pembuat merasa bersalah. Soalnya banyak banget ini kasus kita ini. Ya, ada 4 kasus toh Pak. Kayak polisi aja identifikasi kasus. Aduh. Bu ini posisinya sebagai pembuat merasa bersalah, gimana? Iya, pembuat rasa bersalah. Si Vivi dan Natali dihadapkan ya karena tidak keyakinan kelasnya itu sudah dibuat apa belum ya? Tadi belum kayaknya. Oh, tema yang ditawarkan apa nih? Bu ini posisinya sebagai pembuat merasa bersalah. Gimana
dan Natali dihadapkan dengan perasaan bersalah karena tidak menghargai Bu Eni sebagai guru dan melanggar keyakinan mereka. Lanjut pertanyaan berikutnya Bu Ira. Pertanyaan berikutnya yaitu yang pertanyaan kelima. Ini tadi udah ya Pak? Jawabannya udah ya? Ini jelaskan jika Anda Pak Hasan. Iya, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Itu tadi kan Pak Hasan kan sebagai ini ya Pak, kepala sekolah. Kepala sekolah. Kalau coba dari Bu Ira dulu, mungkin ada tanggapan apa menurut Pak Hasan? Ya kalau dari saya itu, kalau mungkin saya jadi Pak Hasan itu aku kepala sekolah, saya akan mendukung penuh dengan langkah yang dilakukan Ibu Santi. Namun Bu Santi tetap diminta untuk memantau dan mendampingi Vivi dan Natali untuk meminta maaf, serta menghimbau kepada Bu Santi untuk menguatkan kembali keyakinan kelas terhadap murid-muridnya, supaya murid-muridnya itu tadi dia memiliki sikap saling menghormati gitu. Kalau saya sih sama Bu Ira, tapi ya disimpelkan lagi aja nggak apa-apa. Kalau saya sih paling ya mendukung usulan Bu Santi ya, karena kan saya sebagai Pak Hasan kepala sekolah toh. Ya, kalau saya mendukung usulan Bu Santi karena apa yang dilakukan Bu Santi sudah sesuai dengan langkah-langkah restitusi, udah gitu aja lah paling. Iya, nah mungkin iya, sadari Pak Yoga itu dipersimpel. Agak lebih dikit dipersingkat aja. Kalau mungkin kayak gitu. Mungkin Pak Cecep ada tambahan lain atau mungkin ada gimana Pak Cecep? Ada 4. Apakah biasanya disuruhkan? Ini kok ada langkah-langkah? Itu tadi ini Pak Cecep, soal nomor 1. Langkah-langkah atas. Oh, yang atas ya? Berarti ada berapa soal tadi? 1, 2. Kita ada 4 nggak salah Bu. Ada 4, tapi setiap satu soal itu ada 2 dan 3 pertanyaan tuh Pak tadi. Berarti ini jawaban terakhir. Ya. Ini jawaban yang terakhir Pak di kasus 1 ya Bu Ira ya? Ya. Berarti jika sebagai Pak Hasan oleh Bu Santi tadi ya? Bu Santi Pak. Jika saya sebagai Pak Hasan, maka saya akan menyetujui dan mendukung penuh tindakan yang dilakukan oleh Bu Santi karena sudah sesuai dengan langkah-langkah restitusi. Tetapi tetap mendampingi Vivi dan Natali untuk
Pak, udah sepertinya udah tepat lah itu. Oke. Kita pindah ke kasus 2, ya Allah. Semangat Pak Yoga. Kencane oke. Berarti 1 langkah, 2 menurut restitusi yang diusulkan, Ya, terus ini kasus ini, ya. posisi. Dan oke, lanjut. Tak copy dulu pertini ini. Ini kita suruh baca dulu apa ya permasalahan kasus ini nih? Ya, kasusnya. Ini belum jam 9.45 ya Bu Ira? Masih 34 Pak. Oh, okay. Kalau ini Sabrina terlambat. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Luman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaan pertama, apa Bu ya? Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Apakah indikatornya? Penghukum. Apa ya Pak? Posisinya Pak Lukman itu sebagai guru yang seperti apa? Pemantau ya Pak? Penghukum kalau Pak Lukman itu. Penghukum? Jelas penghukum. Iya, beri hukuman itu loh. Penghukum. Berarti kita nulis itu berarti ditanya indikatornya apa gimana? Jelaskan apakah indikatornya. Indikatornya. Berarti dari pertanyaan-pertanyaan tadi kita suruh menulis ulang atau bagaimana itu Pak? Sesuai dengan indikatornya tadi itu. Iya Pak. Dipahami. Ini aja Pak, berarti kan ini kan Pak Lukman itu kan bersikeras bahwa Sabrina itu kan tadi melanggar peraturan sekolah dan harus melaksanakan konsekuensi atas perbuatannya. Itu tadi kan dengan membuat Sabrina merasa tidak nyaman. Sabrina itu tadi dihukum ya Pak? Dihukum suruh ngapain? Iya. Coba tak pahami dulu. Suruh nyoprot sepatu. Berarti apa namanya? Bu Ira, kita lukanya ditulis ulang tapi sesuai indikatornya dari Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan ya sudah itu sampai tanpa sepatu seharian kalau nggak salah itu. Coba ada nggak sih?
tanpa sepatu seharian. Oh iya, dia dihukum ya. Dihukum itu indikatornya itu. Dari bersikeras sampai silakan belajar tanpa sepatu seharian. Seharian dia tidak berani keliling sekolah karena malu. Dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Oh iya, dia Pak Lukmannya sebagai penghukum ya. Iya. Tapi lumayan nulis juga banyak di copy kan ya Mas. Ini tak copy nih nanti. Oh, ampun dah. Masih nyari gula. Oh. Kalau mau nyari gula. Boleh toh Pak, kita boleh sih nggak sambil ngopi ya? Boleh sambil ngopi. Nggak boleh sambil tidur. Gak rampung, nggak tinggal turun. Duh. Pantes iki polisi suwi anu kasus. Di kasus papat nah itu biasanya masuk Aida gitu kan, naik pangkat. Pak Lukman, Ini Pak, sikap posisi yang diambil oleh Pak Lukman. Sikap ya, oh ya posisi. Iya. Terus kemudian aku wedang. Sesuai dengan kasus kasus 2. Aku belum rene dari kita. Ya apa? Kondisi posisi. Sikap posisi Pak. Ngebleng wisan iki. Emang oleh. Sikap posisi dengan kasus 2 sikap posisi Pak Lukman sebagai penghukum. Karena Pak Lukman bersikeras. Kotak gelaan itu Bu Anissa. Siapa tahu bisa di copy kan enak. Maklum ini apa? Nah kodanya tua ini tunuk-tunuk. Tidak, kamu melanggar peraturan. Jika ini ya, tidak, kamu ya sudah tadi apa tadi itu Pak, karena Pak Lukman bersikeras bahwa Sabrina melanggar peraturan sekolah dan harus melaksanakan konsekuensi. Mana? Ya sudah kan? Oh, ya sudah itu. Pak. Ya sudah itu atau mulai dari tidak? Boleh. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak melanggar peraturan sekolah. Kalau dari awal sih menurut Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah, pulau warna sepatunya. Sekarang dapat sepatumu. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan, tidak kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatumu, apa kayak mau, nesu-nesu kayak mau. Sudah. Kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Jam gitu. Berarti ini diambil semua. Iya. Ya kalau aku sih paling sampai itulah, sampai silakan belajar tanpa sepatu seharian sampai ke jamnya kelihatan gitu loh, Pak. Yang Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan diambil. Ya, tetap bersikeras pada peraturan itu dari awal di situ. Tetap Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan itu diambil, Pak. Ya, itu, Pak. Ini masuk. Pada emosi yang bocok nih gue.
Pak Lukman, Pak Lukman. Pak Lukman jahat juga ya. Terus Aduh, Jadi kita ini kalau pertanyaan kriteria keberapa? ini berarti Pak Lukman ini jadi guru killer ya. tidak, kamu telah melanggar peraturan ya berarti. Itu masih ada enggak ya? Jadi tapi kayaknya masih ada loh kayak gitu. Iya masih ada lah Pak. Aku masih pakai. Aku yang pakai Pak. Enggak pakai baju olahraga silakan. Karena berjemur tanpa pakai baju. Ya gitu. Silakan enggak usah pakai kaos olahraga kalau enggak bawa. Nggak boleh pakai singlet juga, Pak. Harus lepas bajunya. Ini berarti namun Pak Lukman apa dari tidak ambilnya ini? Kita masuk ke belum ke pertanyaan ketiga ya Bu, Pak. Belum kan baru pertanyaan pertama. Belum Pak, masih satu nih. Wah, masih satu. Oh, walah iya, tinggal satu ya. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil, sampai tanpa alas sepatu. Oke. Buat berusaha mau lo ya. Ya. Ini materi 1.4. Aduh, luar biasa pokoknya. Aku belum rampung loh, elaborasi pemahaman saya belum rampung. Karena kan 1.4 itu kan gabungan dari 1.1, 1.2 dan 1.3 Pak. Udah selesai udah selesai bahasnya. Saya belum di elaborasi pemahaman itu belum rampung. Banyak yang selip saya Pak, masih banyak yang kosong-kosong juga kemarin dicek sama apa? PP. Sama teman yang ngecek Bu Ira kemarin, Pak Yoga belum, Mbak Yoga belum, lah ya dicek teman-teman belum Pak, ternyata aku juga. Saya loh yang malah yang buat poster tuh masih tak tinggal loh Pak Yoga. Bingung saya. Poster mana? Aku malah urung tekan poster Iya, suruh buat poster itu Pak malahan. Nah, satu materi aja kadang nggak bisa memahami pun banyak. Apalagi mau pramuka Pak Cecep. Jujur ini direkam ya. Oh iya, direkam ya. Nah, itu cukup ya. Iya. Lanjut jawaban yang kedua. Pertanyaan kedua. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Ini ya pertanyaan mengambil posisi kalau kita tuh jadi seorang manajer gitu ya. Ya di posisi itu kan ada itu menghukum, teman, memantau, manajer. Berarti kalau pertanyaan pertama coba Bu Ira atau kalau saya mengapa Sabrina salah memakai sepatu? Siapa tahu. Kalau dari saya itu kalau jadi manajer yang bisa beliau katakan ya cuma gini, Sabrina, apakah kamu masih ingat kalau seragam warna sepatu sekolah kita adalah hitam? Gitu. Jadi mungkin kalimatnya kayak lebih halus gitu kan, Pak? Iya. Ya boleh. Ya boleh. Apa jelaskan kenapa Sabrina bangun terlambat? Bisa. Terus masa bisa sedrastis itu turunnya? Kalau dari saya itu tadi kan untuk mengetahui kebutuhan dasar atau alasan pelanggaran. Itu kan kayak lebih diingatkan gitu, Pak. Jadi ditanya. Terus nanti kalau di akhir pertanyaan boleh gini aja. Apa yang bisa Sabrina lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu atau apa gitu. Jadi sebagai manajer atau apa gitu. Berarti nanti saya jadi kepala sekolah harus sabar ini ya. Sabar, Pak. Nah ini saya kan awalnya galak, ini terus turun ini setelah jadi manajer. Nah iya, tadi kan Pak itunya kan Pak Lukman tadi kan karena
jadi guru kan Keras, apa toh. menghukum kan keras toh. Terus Mm-mm. tiba-tiba jadi manajer kan kayak lebih halus, Kak. Kayak Oh, ini apa ya, di mana seorang guru itu berbuat sesuatu kayak mempersilahkan muridnya itu mempertanggungjawabkan perilakunya. Iya, ya, ya itu tadi Bu. Ternyata manfaatnya CGP itu banyak. Dari yang galak jadi sekarang tahu yang lembut toh. Ayo pertanyaannya. Balik lah. jika Pak Lukman menjadi seorang manajer, maka akan bertanya kepada mengajukan pertanyaan. Yang bisa yang apa ya? Pertanyaan adalah gitu aja, Pak. Satu, Sabrina, sudah jam berapa ini? Terus ditanya lagi, Pak, warna sepatunya itu. Sabrina, sudah jam berapa ini? Apakah kamu masih ingat kalau seragam warna sepatu sekolah kita adalah hitam? Itu tadi kayaknya di cerita itu kalau nggak salah sih sebenarnya Sabrina itu tuh udah tahu apa bahwa peraturan sekolah itu kalau sepatunya warnanya hitam karena dia mungkin terburu-buru jadi dia pakai sepatu warna coklat. Iya, jadi kan Coba ditanya. pertanyaannya ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa boleh. Ya, Ini kok Sabrian ini nopo? Sabrina, sudah jam Bu berapa ini? Ira dan kawan-kawan, waktunya sudah habis. alhamdulillah. Ya, Bu. Keasikan ini, Bu. Ayo, kembali pasal 1. Ini gimana Pak? Step lanjut apa gimana? Ya, kita kembali ke bor 1 toh. Oh alah, ke bor 1 tuh berarti keluar ini ya? Iya, ini keluar terus balik lagi. Kita Aduh. lanjutkan besok ini berarti. Lewat dunia lain. Bor 1. Aduh, kurung situ.